Okay, let's go. Tapi jangan menjatuhkan hukuman dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia yang berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat baik dan akrab. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Kalau tak tahu, jangan maki hamun. Tak tahu, tanya. Oi, mengaku sajalah kalau penghina. Ini betul. Baik. Jadi ini sebab sebut nama. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita sebut salam ye WhatsApp untuk pakcik-makcik di negeri seberang sana. Pembahasan kali ini adalah masalah perbatasan kemarin. Indonesia dapat 5.207 hektar, ya. Ada pro dan kontra, ada yang ngomong itu bohong dan sebagainya. Tapi kemarin itu berita udah sah. Disahkan di Parlemen Malaides. Dan yang sangat menarik itu PMX Anwar Ibrahim ngomong hati-hati ngomong, jangan sempat menyinggung rekan Indonesia. Ya. Ini menurut saya yang akan saya bahas ini pesan yang menurut saya sangat dalam untuk Parlemen Malaides, terutama yang oposisi. Kalau Malaides ngomong pembangkang, yang sering ungkit-ungkit sok keras ini oposisi ini. Ya, dulu pernah PM tuh ngomong dua pilihan, berunding dengan baik atau perang. Nah, biasanya yang suka keluar-keluar seperti oposisi ini kalau perang dia yang duluan lari itu. Yang akan saya bahas sedikit aja ya. Nanti sisa pernyataan Anwar Ibrahim itu saya taruh setelah saya ngomong ini. Saya bahas cepat aja. Kenapa Anwar itu menurut saya pintar dan untuk kali ini saya setuju dengan PMX mereka ini. Beliau ini pandai membaca situasi dan kondisi geopolitik dan negara mereka. Dan wilayah 5.207 hektar ini positif milik Indonesia, jadi nggak ada keraguan lagi. Kalaupun mau teriak-teriak oposisi orang Malaides sudah nggak ada guna juga. Itu udah sah, udah ditandatangani kedua negara. Ya, itu 5.207 ke Indonesia, ada yang 3 kampung masuk wilayah Malaides. Ya, ini udah positif. Ya, yang jadi masalah itu kenapa mereka cuma dapat sedikit, sekitar 700 sekian. Sementara Indonesia dapat 5.207. PMX Anwar Ibrahim ngomong itu no man's land dulunya. Ada yang isu no man's land, maksudnya nggak bertuan, tanah nggak bertuan. Ya, tapi di satu sisi kata Anwar Ibrahim, menurut peta tahun 1915 itu memang wilayah Indonesia. Tapi Malaides nggak ngakuinya. Namun akhir-akhir ini mereka akui, itulah yang kembali ke Indonesia itu. Ya. Jadi no man's land maksud orang-orang Malaides ini yang nggak setuju dan oposisi ini, kalau no man's land maksudnya tanah nggak bertuan, kenapa nggak dibagi dua aja? Kata PMX ini, itu anggapan kita. Sebenarnya itu memang batas lamanya Indonesia, memang punya mereka katanya. Jadi positif 5.207. Yang akan saya bahas itu apa? Kenapa Anwar Ibrahim itu terkesan sangat membela pasang badan untuk Indonesia? Dia itu menurut saya tahu geopolitik, bukan mengedepankan emosi. Ya, lihat aja Cina, yang negara superpower begitu, menghilangkan peta Natuna Utara.
nggak mau dia ada konflik dengan Indonesia, udah memang tanah Indonesia ambil. Ya, kalau dengan negara lain, Malaysia, semua Filipina, Vietnam, dia nggak peduli, dia klaim lagi nggak peduli. Kalau perlu sama besar. Kenapa Indonesia nggak? Karena Cina pintar. Di samping kekuatan militer Indonesia itu bukan main-main, dan hubungan dagang kedua negara itu masif. Jadi terlalu mahal. Cuman gara-gara Natuna Utara itu hubungan baik hancur, kan? Nah, kalau Malaysia posisinya menurut saya sangat terbalik sekali. Mau hubungan ekonomi, ketergantungan dengan Indonesia sangat kuat. Pertama, gas, kita masuk gas murah ke dia, harusnya di stop. Terus barang-barang haram, mulai dari penampungan timah, ilegal, sampai ke sawit sebagainya. Dan yang terutama sekali itu yang ditakutkan Malaysia ini apa? Takut sekali Indonesia marah dia. Ditakut PM Anwar Ibrahim ini dia sadar diri. Posisi dia itu udah susah sekali Malaysia ini. Cina udah jadi musuh Cina. Udah nggak non-blok lagi Malaysia. Sudah berpihak ke Amerika sekarang. Apapun keputusan Malaysia di bidang ekonomi ini harus izin Amerika. Itu udah di perjanjian, udah ditandatangani. Jadi untuk hal ini saya membela bukan gara-gara Anwar Ibrahim pasang badan, jaga perasaan Indonesia katanya, teman-teman Indonesia. Dia udah berhitung dari semua angle. Wilayah itu memang ada peta lama, memang wilayah Indonesia. Oh, mau sok keras, mau adu militer, sama aja bunuh diri kalau situasi sekarang. Kekuatan militer Malaysia ini nomor 6 di bawah Myanmar. Sementara Indonesia masif, nomor 1 di ASEAN. Search sendiri, saya bukan muja-muja Indonesia, enggak, search sendiri. Ekonomi juga, ekonomi terbesar Indonesia. 3 negara digabungin Malaysia itu, Filipina atau Thailand kalah masih dengan GDP Indonesia. Kalau size ekonomi itu penting. Nanti saya ketemu satu channel Malaysia orang Malaysia yang menurut saya sangat jujur, berani dia jujur. Buruk jeleknya antara Indonesia Malaysia itu dia sebut. Saya salut juga. Jarang sekali ya orang Malaysia yang berani jujur. Karena orang Malaysia ini apa? Mereka itu ada perasaan superiority kompleks, merasa superior dari Indonesia. Jadi mereka menganggap Indonesia itu Indonesia 15 tahun yang lewat. Itu udah tertanam di otak mereka. Padahal semuanya udah berubah. Ya. 8 tahun yang lewat saja orang-orang pintar, anak-anak muda pintar. Malah di sini udah banyak, ini yang bahaya sekali, udah banyak pergi ke luar negeri yang pintar-pintarnya, termasuk Indonesia. Saya pernah bertemu ibunya yang Indian ya, tipe I-nya Malaysia. Itu mau ke Indonesia 2-3 orang. Anaknya pintar-pintar lah, kerja di startup Jakarta. Dia ngomong gajinya lebih 40% lebih tinggi daripada di Malaysia. Terus mereka juga diperlakukan adil, nggak ada rasis. Ibunya yang ngomong loh, orang India. Dan lucunya mereka baru pertama kali naik pesawat. Padahal mereka guru, katanya. Saya tanya, guru, ibu-ibu itu guru. Ya, jadi PMX Anwar Ibrahim ini pasang badan buat Indonesia. Menurut saya dia sudah berhitung. Kalau ini oposisi ini ya kerjaan mereka lah, susah cari-cari salah kan. Tapi diingatin jangan terlalu kuar-kuar, jaga juga hati Indonesia katanya. Mereka udah mau berniat baik. Itu betul sekali. Dari segala angle nggak ada menang-menangnya Malaysia ini kalau mau melawan Indonesia. Lebih baik begitu. Ya. Itu menurut saya itu. Nanti sisa videonya dilanjutkan. Itu sama dengan waktu mereka nandatangani perjanjian dengan Amerika. Itu sebenarnya Anwar Ibrahim ini tahu mereka bakalan jadi jongos, tapi satu sisi seperti si Malakama nggak ditandatangani, kena hajar semikonduktor mereka. Semikonduktor mereka kan 40% ekspor Malaysia ini dari situ, pasarnya Amerika.
Kalau dihajar Amerika 100%, tariknya mampuslah. Bangkrut mereka, ribuan tenaga kerjanya nganggur, pabrik-pabriknya tutup, ditandatangani, jadi jongos Amerika ya serba susah, bukan dia kan, tapi kan sayangnya karena dia deal terlalu cepat tanda tangani. Malaysia sama Kamboja yang udah tanda tangan. Indonesia, Filipina, negara lainnya belum ada yang tanda tangan. Masih tolak-tolak undur. Ya tetap aja dapat 19%. Indonesia dapat juga 19% tarif. Surplus malah triliunan ekonomi Indonesia. Itu menurut saya ini ya. PMX Anwar Ibrahim ini si malakama juga. Mau keras-keras ngikutin maunya oposisi ini. Yang dilawan ini terlalu kuat. Dia berhitung. Di sini saya lihat pintarlah dia. Jadi Malaysia pacik-macik terima aja lah. 5.207 itu masuk wilayah Indonesia. Kata PMPK, nanti saya taruh ini sisa dari Anwar Ibrahim. Itu sah punya Indonesia katanya. Jadi kalau kau tak suka, kaulah melawan, berani tak? Oke, sisa videonya ini. Berikutnya akan saya taruh pernyataan Anwar Ibrahim tahun berapa dan sebagainya, meski sebanyak rakyat Malaysia yang nggak senang, itu udah sah, positif. Ya, lihatlah video sisanya ini. Hak Indonesia, tetapi oleh kerana peta itu belum dimuktamadkan, kita tidak bersetuju. Tapi selama ini sejak 1915 itu tidak dipertikai oleh semua kerajaan Inggeris dan kerajaan Malaysia sejak 1915. Ini yang dikatakan, walaupun pada faktanya tidak dimuktamadkan kerana perjanjian itu tidak ditandatangani, walaupun ia menjadi milik dan di bawah pengelolaan kerajaan Indonesia. Sempadan di kawasan OPB berdasarkan prinsip yang terkandung, sekali lagi saya tegaskan, pada perjanjian 1915, iaitu 780 hektar jadi milik Malaysia, tetapi 780 hektar 780 hektar itu kawasan tambahan bagi Malaysia. 5,987 itu kekal di bawah milik Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia sejak 2015, sorry. 1915, ya. Jadi sebahagian kecil dari tiga-tiga kampung yang dikenali sebagai Kampung Kabulanggalo, Kampung Lepaga, Kampung Tetagas, dengan sendirinya termasuk ke kawasan Malaysia sebelah di atas itu. Jadi tiga-tiga itu dimasuk ke Sabah. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali.